sekarang ya, kami mencatat memang boleh dikata Probolinggo per hari ini tidak baik-baik saja. Oke. Indikator contoh bahwa bagaimana penyelenggara pemerintah Probolinggo menyelesaikan masalah. Kalau mereka sendiri bagian dari masalah. Oke. Jangan diharap hanya PKB nantinya 2024 begitu target 14 kami akan mengabdikan diri kepada rakyat Probolinggo, hanya PKB yang bisa menyelesaikan masalah di Probolinggo. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemerhati Fatwa Siliwangi Official. Kembali bersama saya Fandi Maulana di podcast Sudut Pandang. Pemerhati Fatwa Siliwangi Official, menjelang pesta demokrasi pemilihan umum atau pemilu 2024, partai politik atau parpol mulai melancarkan berbagai strategi komunikasi politik untuk membangun citra positif dan meraih dukungan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, di Kabupaten Probolinggo sendiri, dinamika politik yang berjalan sudah cukup hangat. Hal itu sejalan dengan meningkatnya elektabilitas yang tidak terlepas dari pembangunan narasi politik yang dilakukan parpol. Seperti mendeklarasikan calon kepala daerah, upaya membangun koalisi, hingga melakukan pawai politik. Partai Kebangkitan Bangsa atau yang dikenal dengan akronim PKB, di antara partai politik yang diprediksi akan meraup suara signifikan dan kemungkinan besar mampu memberangkatkan calon kepala daerah atau calon Bupati Probolinggo pada perhelatan Pilbub 2024 nanti. Untuk mengetahui ihwal elektabilitas, popularitas, dan kapabilitas seputar Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Probolinggo, kali ini kami telah menghadirkan Habib Mustafa Assegaf selaku Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPC PKB Kabupaten Probolinggo. Baik, pemerhati Fatwa Siliwangi Official, kita sudah kedatangan pembicara atau narasumber kita, yaitu Habib Mustafa Assegaf. Selamat siang, Habib. Selamat siang, Mas Fandi. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah, kira-kira Habib, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu siapa dan apa peranan Habib di DPC PKB Probolinggo nih, Habib? Ya, Mas Fandi, terima kasih. Kebetulan untuk periode kepengurusan hari ini, saya diberi amanah Wakil Ketua DPC Bidang Pemenangan. Oke. Dan sekaligus saya diberikan amanah juga menjadi Ketua LPP, Lembaga Pemenangan Pemilu. Mungkin partai lain ada istilah Bapilu. Ya, Bapilu. Jadi kemenangan PKB sementara ini diamanahkan ke saya untuk mengawal, memproses, sampai menyuguhkan PKB harus menang di Kota Probolinggo. Gitu, Oke. Di organisasi lain mungkin, Beb? Enggak, saya cuma banyak bergerak di bidang-bidang sosial saja. Oke, siap. Kita akan bincang-bincang santai nih, Beb ya. Monggo. Kira-kira bagaimana sih menurut Anda membaca dinamika politik yang ada di Kabupaten Probolinggo saat ini? Kira-kira, Beb. Terima kasih. Dari perspektif kami, saya sendiri sebagai Ketua LPP PKB, saya kira setiap tahun politik pasti punya tantangan, punya stressing tertentu untuk target-target kemenangan, Mas. Artinya, saya yakin semua partai pasti punya strategi. Pasti punya strategi. Untuk PKB, sudah menjadi keputusan bersama bahwa target kami di tahun politik ini menargetkan 14 kursi di legislatif. Karena dengan 14 kursi, PKB pasti punya tiket. Minimal tiket itu kan 20% dari jumlah kursi. Jadi 10 kursi, Mas Wandi. Jadi kalau misalnya PKB mencapai target 14 kursi, berarti PKB itu tidak perlu berkoalisi untuk memberangkatkan
sebagai calon bupati ya. Nggih, gitu, Mas. Nah, kira-kira sebagai ketua pemenangan nih, Ya. apa strategi atau teknis pemenangan seperti apa yang Anda upayakan dalam peraturan pemilu 2024 nanti? Oke. Yang pertama, untuk mencapai target 14 kursi itu, kami bukan muluk-muluk. Ini target yang realistis. Siap. Kami punya histori target pemenangan pemilu tahun 99 ya. Oh, 99. Ya, Siap. 99 PKB hat trick, Mas, 21 kursi. Di tahun 2024 kami 15 kursi. Kenapa kami sekarang beralih menargetkan 14 kursi? Pertama, saya kira momentum bahwa pasca OTT dari rezim itu, Ya. itu kami ambil. Bukan karena itunya, karena masyarakat sudah mulai sadar, Mas, Oke. bahwa PKB itu punya histori menjadi pemenang pemilu di 2 pemilu yang kemarin. Jadi itu kami ambil, dan secara mapping setiap dapil, jadi kami targetkan per dapil 2 kursi. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ya. Mohon dikoreksi, Beb ya. Pada tanggal 13 Mei 2023 lalu, Ya. saat penyerahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, terdapat 50 bakal caleg yang mendaftar ke KPU Kabupaten Probolinggo, PKB pada saat itu ya. Melalui keterangan pers, Anda menargetkan perolehan 14 kursi di DPRD. Jika kita flashback pada pemilihan legislatif 2019, PKB memperoleh 7 kursi. Apa tanggapan Anda? Dan silakan berikan keyakinan bahwa penurunan perolehan kursi tidak akan terjadi. Iya, seperti saya katakan tadi, bahwa konstelasi politik pasti berubah, Mas. Momentumnya, suka atau tidak suka, momentum pasca OTT itu sudah akan merubah konstelasi politik. Dan PKB, sesuai saya katakan tadi, di tahun 1999, 2004, kami punya histori, kami mencapai belasan kursi. Dan ini momentum ini kami ambil. Bukan hanya sekedar dari momentum pasca OTT, tapi kami survei ke bawah, bahwa kultur diakui atau tidak, PKB itu berangkat dari Nahdliyin. Oke. Masayeh-masayeh, pendiri-pendiri partai PKB, kiai-kiai yang berangkat dari Nahdlatul Ulama. Dan basis untuk Kabupaten Probolinggo adalah basis Nahdlatul Ulama. Itu yang menjadi skenario besar, sehingga kami mematok 14 kursi itu. Yang pada akhirnya nanti tidak membutuhkan koalisi dengan parpol lain gitu ya, Beb ya. Ditahan dulu. Oke. Nanti kita akan kembali pemerhati Fatwa Siliwangi sesaat lagi. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Pemerhati Fatwa Siliwangi Official kembali lagi masih di sudut pandang kali ini. Nah, tanggapannya Beb terkait tadi tidak membutuhkan koalisi parpol dengan ini, Beb, kira-kira Beb. Ya, saya luruskan. Tidak membutuhkan koalisi itu untuk mencapai tiket. Ya. Tapi, Mas, Probolinggo ini tidak bisa dibangun oleh hanya satu partai politik. Siap. PKB akan membuka seluas-luasnya, berkoalisi dengan partai siapapun yang punya visi dan misi yang sama. Artinya membangun Probolinggo ini, siapapun pemenang pemilunya, tidak mungkin dia sendiri akan membangun Probolinggo. Sekecil apapun kontribusi dari partai, siapapun partai itu pasti membutuhkan koalisi untuk keberlangsungan pembangunan di Probolinggo. Oke, baik Beb. Kita bicara mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah, ya Beb ya, di mana parpol itu atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara, ya kan? Oke, jika melihat persyaratan ini, mohon maaf Beb ya, tanpa bermaksud melunturkan optimis dari teman-teman DPC PKB, tentunya hal ini tidak mudah. Bagaimana tanggapan Anda? Lalu sudahkah terfikirkan untuk berkoalisi dengan parpol lain? Ya, target harus kita penuhi dulu. Oke. Kalaupun nantinya menurut Mas Fandi tadi masih membutuhkan partai, kami tidak akan terlalu per hari ini akan terlalu menarget partai ini dengan merah, dengan hijau, tidak.
Yang jelas nanti dinamika politik ini masih dinamis. Oke. Artinya siapapun nanti berkoalisi di PKB, selama mempunyai visi dan misi yang sama untuk membangun Probolinggo, kami tidak membedakan partai siapa yang akan berurusan dengan PKB. Oke, siap. PKB sendiri di Kabupaten Probolinggo, Beb, ini adalah salah satu dari beberapa parpol lainnya yang secara tegas mengusung kandidat bakal calon bupati dari kadernya sendiri, yaitu Haji Abdul Malik Haromin. Ya. Pertanyaannya, kenapa harus Haji Abdul Malik Haromin? Padahal PKB banyak sekali memiliki kader-kader potensial lainnya. Ya, per hari ini sesuai dengan agenda musyawarah cabang PKB pada waktu mungkin Maret tahun yang lalu, bahwa di situ diputuskan kandidat atau kader terbaik kami adalah Malik Haromin. Bukan hanya karena beliau bukan hanya ketua DPC, tapi mengacu kepada hasil pilkada kemarin. Dengan kondisi perolehan suara yang hanya selisih 12%, dan itu head to head. Jadi itu salah satu, Mas. Sehingga target atau katakanlah kandidat yang akan kami usung per hari ini sementara masih Mas Malik yang menjadi kandidat yang harus kita usung nanti. Bib, kira-kira bisa disampaikan terkait profil Haji Abdul Malik Haromin ini sehingga beliau dikatakan layak untuk memimpin Kabupaten Probolinggo nih. Ya, beliau itu kader terbaik Kabupaten Probolinggo. Beliau itu pernah menjabat Ketua Umum PB PMII. Tidak sembarang orang, Mas, bisa menjadi Ketua Umum organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia. Yang kedua, beliau juga pernah menjabat anggota DPR RI 2 periode di fraksi PKB. Yang ketiga, beliau juga aktif mengajar menjadi dosen di UI, di Universitas Indonesia di Jakarta. Hari ini beliau menjabat staf ahli di Kementerian Desa. Jadi dari segi jam terbang beliau, kemampuan beliau, saya kira pantas PKB mengusung beliau. Oke, kira-kira ada sedikit kendala mungkin mewujudkan target tersebut? Ya, kami mencatat beberapa pemilu yang lampau. Kendala yang pertama untuk mewujudkan target kami itu yang terbesar pertama adalah abuse of power dari pemerintah. Banyak penyelenggara pemerintahan itu menyalahgunakan kewenangan sampai masuk ke politik praktis. Banyak contoh-contoh yang tidak mungkin saya sampaikan detail di sini. Sebagai garis besar, ada beberapa pejabat yang masuk ke ranah politik, mengintimidasi rakyat. Yang kedua adalah netralitas ASN dan netralitas penyelenggara pemilu. Artinya kekalahan bukan kami itu karena kalah mencari alasan, tidak. Kami punya rekod atau katakanlah catatan yang cukup serius bahwa ASN itu masa pemilu sebelum ini netralitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lebih-lebih penyelenggara pemilu yang tidak melaksanakan, dia disumpah oleh negara dan oleh agamanya masih menyalahgunakan wewenang untuk tidak netral dalam menyelenggarakan pemilu. Itu kendala yang harus kami antisipasi nantinya. Jika nanti yang diikhtiarkan itu dikabulkan, artinya PKB itu bisa mengusung calon bupati sesuai yang disepakati. Kira-kira menurut Anda siapa yang pantas menjadi calon wakil bupatinya nanti? Nah, disinilah, Mas, per hari ini kami tidak bisa mereka-reka atau menghitung siapa wakilnya. Seperti yang saya sampaikan di awal, PKB akan merangkul untuk bekerja sama membangun Probolinggo yang sama visi dan misinya. Satu visi misi, siapapun itu ya. Siapapun pasti itu akan terbuka PKB. Pasti terbuka. Kira-kira nih, Beb, apa yang perlu dibenahi di Kabupaten Probolinggo ke depan dan seperti apa visi misi PKB untuk Probolinggo lebih baik? Ya, kami sebetulnya PKB itu di periode ini adalah menjadi partai oposisi, partai oposisi yang tidak masuk mengusung pemilu kemarin, tidak mengusung bupati yang terpilih. Jadi, tapi menjadi catatan kami, walaupun PKB ini oposisi, Mas, tapi hasil perolehan suaranya runner up dari Nasdem. Artinya kami itu menjadi nomor 2 perolehan. Di saat di stigma oposisi, kami bisa runner up. Apalagi sekarang sudah berubah kondisi politik. Yang kedua, pertanyaan jenengan tadi, artinya terhadap apa tadi? Visi misi. Visi misi untuk Probolinggo. Yang pertama begini,
sekarang ya, kami mencatat memang boleh dikata Probolinggo per hari ini tidak baik-baik saja. Oke. Indikator contoh bahwa bagaimana penyelenggara pemerintahan Probolinggo menyelesaikan masalah. Kalau mereka sendiri bagian dari masalah. Oke. Jangan diharap hanya PKB nantinya 2024 begitu target 14 kami akan mengabdikan diri kepada rakyat Probolinggo, hanya PKB yang bisa menyelesaikan masalah di Probolinggo. Oke. Terima kasih Beb ya. Itulah tadi ya bincang-bincang tokoh untuk siang hari ini bersama Habib Mustafa. Nah, pemerhati Fatwa Siliwangi Official. Buat pemerhati yang di rumah, jangan lupa untuk Anda share link kami atau mungkin komentar, jangan lupa subscribe juga. Pemerhati Fatwa Siliwangi Official, kalau ingin melakukan perubahan, jangan tunduk terhadap kenyataan. Asalkan kau yakin di jalan yang benar, maka lanjutkan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saya Fandi Maulana, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.